Baik ibu-ibu, alhamdulillah ya. Semoga dengan latihan tadi minimal wajahnya udah mulai kendur ya. Tadi saya sudah menyampaikan bahwa insya Allah kita akan sedikit berbicara tentang akhlak ya. Pernah jenengan ngeliatin orang yang wajahnya sejak awal ketemu tidak pernah tersenyum? Pernah. Oh. Kalau yang senyum terus? Yang lemesan? Ya. Alhamdulillah. Saya mau tanya sama jenengan, apa sih yang paling jenengan inginkan di usia sekarang ini? Untuk masalah perasaan itu apa yang paling jenengan inginkan? Nyaman. Perasaan yang nyaman, ketenangan, apa? Damai. Pengennya perasaannya tuh pokoknya bahagia gitu ya, sejahtera kehidupannya. Wes itu paling sip banget nih iso hidup kayak gitu ya Bu. Masya Allah. Ada yang pengen nggak kayak gitu? Yang pengen angkat tangan dong. Sambil digoyang-goyang Bu. Nah, biar kita duduk begini tetap seger ya. Nah, baik. Kalau ditanya tentang apa yang jenengan harapkan di usia saat ini yang terkait dengan bergaul sama orang lain, bisa ngomong rosok, saling memahami ya Bu ya. Oke, apalagi Bu? Nggak ada rasa benci. Apa Bu? Saling menghormati, saling menghargai. Oh, Masya Allah, saling mencintai, betul. Apalagi ada, masih ada? Kalau gimana? Rukun sama tetangga, Masya Allah. Nek hidup di usia kayak begini, tetangganya saling menghormati, saling menolong, saling mencintai, itu damai banget ya Bu? Damai banget nggak? Pengen nggak punya kehidupan kayak gitu? Saya juga pengen Bu. Ini koyo kenyataannya, ya, kenyataannya terkadang tidak sesuai harapan, ya. Bahwa di sekitar kita banyak manusia-manusia yang kita temui gak podo, ya enggak? Kitanya senang ngomong, dianya orang. Kitanya bercanda dikit, dianya tersinggung. Ya enggak Bu? Betul ya. Kemudian apa? Kita gak suka diganggu ya, gak suka terlalu banyak ribut. Kalau lagi pengajian pengennya fokus, di sebelah ngajak ngomong terus, ada aja yang ditanyain. Ya. Itulah manusia, banyak ragamnya. Jadi hidup ini ibarat kita di taman bunga. Bener nggak? Taman bunga itu banyak warna, banyak ragam bunganya. Ada yang berduri, ya kan? Ada yang nggak berduri, ada yang harum, ada yang bau bangke, ada yang apa lagi Bu? Ada yang kurus, ada yang gendut. Bunga loh Bu, bunga. Saya nggak lagi bicarain orangnya. Bunga ini bunga, ya. Jangan terus senyum-senyum ini. Giliran ngomong gendut aja langsung senyum sambil ngeliatin saya lagi. Ya. Cara tumbuhnya ada yang merambat, ada yang tegak lurus, ngoten nggih? Itulah kehidupan kita dalam bermasyarakat, dalam berkeluarga di lingkup yang terkecil, itu pun banyak perbedaannya. Gak usah yang yang antara suami istri, anak kembar identik aja terkadang berbeda, entah tingkah lakunya, entah cara berpikirnya, ya enggak? Kita manusia juga seperti itu, berbeda latar belakangnya, berbeda pola asuhnya ketika kecil, berbeda cara kita berpikir, berbeda strata kehidupannya, ya kan? Itu sudah bisa membuat seseorang berbeda dalam hal bersikap. Dan hal-hal yang seperti itu pun perbedaan ekonomi, ya kan? Kira-kira kalau berbeda ekonomi itu
bisa menimbulkan perbedaan sikap nggak, Bu? Bisa banget. Sinetron contohnya ya. Ada yang masih nonton sinetron? Ya. Bisa juga tentang apa? Wilayah strategis hidupnya. Contohnya kayak saya. Di Papua sana rumahnya, kalau dulu waktu saya masih kecil rumahnya jarang-jarang. Jadi kalau kami ngomong nggak ada cerita ngomongnya pelan. Kudu teriak. Ngomong teriak pun kita nggak masalah karena tetangga nggak dengar. Tapi kalau di sini, saya tuh sampai kadang gini, hah? Karena nggak dengar suami saya ngomong apa saking pelannya. Jadi hal-hal yang seperti itu jelas akan membuat banyak perbedaan yang kalau tidak disikapi dengan bijaksana, dalam hal ini kebijaksanaan itu lahir dari keilmuan dan juga keimanan, maka kita pasti mudah melahirkan konflik. Sampai di sini paham ya, Bu? Bahwa ternyata konflik yang ada di Indonesia karena adanya perbedaan kepentingan. Kok jadi kesana ya, Bu? Kita lagi bicara karakter ya. Nggak usah berbicara kepentingan, oke? Ya, itu cuman meleset dia ya. Jadi kembali bahwa masalah tingkat perbedaan ekonomi, perbedaan cara berpikir, pendidikan itu mampu merubah atau bukan merubah tapi memberikan perbedaan dalam hal bersikap. Nah, sikap ini kalau diulang akan membuat jadi namanya habit atau kebiasaan. Kebiasaan yang diulang akan melahirkan yang namanya karakter. Paham ya, Bu? Jadi karakter itu adalah sebuah kebiasaan yang diulang. Kalau kita kaitkan kepada Nabi Muhammad yang diutus dalam hal memperbaiki atau menyempurnakan akhlak, akhlak ini sama dengan karakter. Itu dalam bahasa Islamnya adalah akhlak. Maka seorang muslim yang bila dia terus-menerus mengikuti gaya hidup Nabi, gaya bersikapnya Nabi, maka akhlak dia pun akan menjadi akhlak yang mulia. Sampai di sini paham ya hubungannya, nggih? Oke, udah mulai masuk ngantuknya ini. Karena nggak ada suara yang jawab nih, ya. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah ya, berbicara tentang perbedaan karakter. Kita udah tahu ya, tadi karakter lahir dari kebiasaan yang diulang-ulang. Nah, perbedaan karakter ini lahir, berbicara tentang perbedaan karakter ini, jenengan itu lebih senang punya menantu. Kita bicara menantu nih, karena jenengan saya yakin di sini udah pada punya menantu semua ya. Senang? Oh belum, ada yang belum? Ya udah, yang belum diem aja dulu. Nanti bisa dikaitkan ke anak ya, ke anak atau ke cucu ya. Jenengan lebih senang punya menantu yang pendiam atau menantu yang suka komen? Gak ada pilihan seadanya ya, maaf. Cuman ada dua pilihan, seneng yang suka ngomong atau yang suka diam. Sudah ada menantu ya. Coba ibu ya, fokus. Saya nanya, senengnya yang mana? Suka yang ngomong? Segala macam komenin. Wes rasa penawaran, pokoknya jangan semuanya, enggak. Atau gini, jenengan suka punya tetangga yang suka menang sendiri atau jenengan lebih memilih jemur pakaian supaya kelihatan sibuk? Punya tetangga orangnya sukanya menang sendiri. Jadi daripada jenengan istilahnya ngeladeni untuk debat sama dia, atau jenengan lebih suka milih lebih baik aku jemur pakaian dari pagi sampai sore. Sorenya ngangkat maksudnya, Bu. Milih yang mana, Bu? Menyibukkan diri sendiri. Masya Allah ya. Jadi begitulah kita ya. Bahwa perbedaan karakter tadi itu kita sudah masuk ke dalam, ternyata dalam kehidupan kita ya berbeda-beda tapi satu juga manusia.
Hanya saja ketika kita tidak bisa meladeni dengan kebijaksanaan, maka itu akan melahirkan konflik. Seorang filsuf dari Cina yaitu Lao Tzu, dia itu pernah berkata gini, dia yang mengenal orang lain adalah bijaksana. Dia yang mengenal dirinya sendiri adalah orang yang tercerahkan. Maka kita hari ini akan berbicara tentang bagaimana menata hati kita di usia lanjut kita yang tadi kita pengennya hidup damai, tenang, ya kan? Kita pengen punya hati yang pokoknya udahlah, nggak usah diberatkan dengan percecokan atau mungkin konflik-konflik yang drama gitu kan? Maka kita akan belajar bagaimana menata hati di usia kita ini untuk menyikapi perbedaan dengan ilmu dan iman. Hanya saja karena pembahasan ini panjang, jadi mungkin nanti saya akan bagi jadi beberapa chapter atau pertemuan. Maka jenengan mulai dari saat sekarang saya katakan, kalau sudah dapat yang ini, monggo untuk yang kedepannya tetap hadir, timbang kehilangan momen belajarnya. Karena ilmu ini kalau saya sampaikan di tempat umum itu dibayar, Bu. Ini ilmu mahal ini ya. Ini ilmu mahal ini. Jadi jenengan insya Allah walaupun usianya sudah lansia, ning keilmuan jenengan itu nggak ketinggalan zaman. Itu tujuan saya menyampaikan hal ini. Kata siapa, walaupun tiap hari urusannya hanya dengan wajan, ning kita bisa mengenal karakter manusia. Sekali pandang langsung tahu, oh dia tipe orang yang kayak gini. Begitu kita tahu orang itu seperti itu karakternya, maka kita akan menyikapi dia dengan cara yang bijak. Gitu. Dan ketika kita mengenal diri kita sendiri, oh saya ini orangnya begini, maka kita akan menjadi seorang yang tercerahkan. Seperti kata Lao Tzu tadi, tercerahkannya gimana? Kita mampu bergaul dengan orang lain tanpa memaksa mereka untuk memahami kita. Mbok kamu tuh pahami aku dong, aku kan orangnya memang kayak gini, gak bisa. Saya pernah sampaikan bahwa paksa diri kita sehingga orang lain yang akan paham, oh iya memang dia orangnya seperti itu. Gitu ya. Siap ya ibu-ibu? Ya. Walaupun gak nyaring jawabannya gak apa-apa. Masih ada berarti ya. Oke. Kita berbicara tentang akhlak atau karakter tadi. Karakter ini diambil dari bahasa Yunani ya, yang asal katanya itu tulisannya charesin, bacanya karesin, ya. Artinya itu mengukir. Jadi karakter itu adalah sesuatu yang sudah terukir dalam diri kita dan itu dilakukan secara spontanitas. Sama, akhlak itu kayak gitu juga. Akhlak adalah suatu sikap yang kita lakukan secara spontan. Nek udah pakai mikir berarti itu bukan akhlak. Nah, ya. Jadi akhlak adalah sesuatu yang sudah terukir di dalam diri kita, yaitu cara sen tadi, terukir di dalam diri kita, pokoknya bentuknya udah kayak gitu udah. Jenengan tahu batu toh? Tahu. Nah, batu, ada kayu, ya kan? Kemudian ada lagi besi, ya kan? Itu karakter. Bentuknya kayak gitu. Tapi nanti batu bisa dijadikan meja nggak, Bu? Bisa. Zaman dulu mejanya dari batu, ya kan? Kalau kayu bisa nggak? Bisa. Kalau besi bisa nggak? Bisa. Bahwa karakter-karakter tadi bisa dibentuk menjadi benda lain, gitu ya. Bahwa karakter kita yang sudah terukir di dalam diri kita ini nanti masih bisa berubah. Berubahnya apa? Nanti kita akan bicara. Nah, itu tadi secara etimologi. Cara sini adalah mengukir, ya. Kalau secara psikolog, karakter adalah kumpulan nilai, sikap, kebiasaan, dan prinsip yang mengarahkan kepada perilaku individu. Kalau di dalam Islam, karakter itu adalah perangai yang timbul dari hati yang tercermin dalam perbuatan, baik itu dari yang disadari ataupun tidak. Jadi karakter adalah perbuatan hati. Kita pernah bahas ini ya, Bu. Hati
Nanti dia kirim sinyal ke kepala, ke otak, otak si kirim perintah ke tangan, kaki dan segala macam melahirkan tindakan. Ya. Jadi perangai yang timbul dari hati dan tercermin dalam perbuatan, baik itu disadari atau tidak. Maka tadi dibilang spontanitas. Misalnya kalau jatuh nih, orang jatuh, yang dia ucapkan innalillah misalnya, maka itu akhlak yang atau karakter yang baik. Tapi orang jatuh yang disebutin 4 kaki, ya macam-macam yang disebutin, nah itu berarti karakternya belum baik. Paham ya Bu di sini ya? Oke. Terus terkadang misalnya gini, orang mikir, wah mestinya tadi saya nggak ngomong kayak gitu, itu bukan karakter. Ya, jadi sesuatu yang udah dipikir, maka itu bukan karakter. Ya. Nah, apa penyebab karakter itu bisa berbeda? Satu, pembawaan fitrah atau fitrahnya memang seperti itu atau genetik. Jadi orang tua kita bisa memberikan karakter itu turun-temurun, ya, secara genetik itu bisa. Kemudian yang kedua, lingkungan. Lingkungan mampu mengubah seseorang untuk mendapatkan karakter yang saat ini dia miliki. Contohnya gini, seorang anak tadinya punya karakter periang, tapi karena dia punya ibu yang stres, misalnya gitu ya, stres bawaannya ping marah-marah, mukul, akhirnya anak ini bisa berubah jadi pendiam. Paham ya? Oke. Lanjut, pendidikan dan pengalaman hidup. Pendidikan di sini mampu mengubah karakter seseorang, ya. Seseorang yang memiliki keilmuan yang lebih baik, jelas bisa memiliki karakter yang lebih baik, apalagi dia diiringi dengan iman yang baik. Lanjut lagi, nilai keyakinan, ideologi atau agama. Jadi perbedaan karakter itu juga bisa karena agama yang dianut, ya kan? Karena keyakinan atau ideologi atau cara berpikirnya, gitu ya. Nah, yang terakhir adalah pilihan pribadi. Aku pengennya jadi seperti ini. Atau karena latihan diri. Dia awalnya orangnya pemarah nih, tapi karena dia dapat ilmu bahwa la taghdab walakal jannah, maka dia melatih dirinya untuk tidak pemarah. Jadi di situ bisa dilatih karakter itu, ya. Sampai sini paham ya, Bu? Oke, alhamdulillah, barakallahu fikum. Nah, sekarang saya mau ngasih tahu kepada panjenengan bahwa dalam kehidupan kita ini tentang karakter tadi itu ada 4 karakter dasar. Jadi semua manusia ini punya 4 karakter ini. Keempat-empatnya tuh ada dalam diri kita tuh ada. Cuma nanti berkat pelatihan, ilmu, ideologi itu tadi, dia mampu membesarkan yang lebih diinginkan. Contohnya gini, saya adalah seorang yang periang misalnya. Tapi tadi ya saya udah kasih contoh ya, tapi karena punya lingkungan orang-orang pekerja, akhirnya saya nggak punya teman ngobrol. Setiap kali saya mau ajak ngobrol ibu misalnya, ibu saya terus, oh sudah nanti aja. Akhirnya saya memendam perasaan sendiri, gitu loh, ya. Dan itu yang akan membuat saya jadi yang aslinya saya itu periang, tapi terus saya merubah diri saya menjadi seorang yang periang jadi pendiam. Terus ditambah dengan karena jengkel, nggak pernah diladeni, akhirnya ada dendam sehingga membuat saya mudah marah. Gitu. Jadi semuanya itu sebenarnya ada, cuman potensinya yang mau dikembangkan yang mana. Nah, 4 karakter dasar ini yang pertama yaitu sanguin. Namanya sanguin. Gue serapopo nek ora ngerti lek kuwi iki apa wis ora. Sanguin ini yang penting jenengan tahu ciri-cirinya aja dah. Sanguin itu si periang. Jadi orangnya ciri-cirinya tuh apa? Gampang bergaul. Jenengan ketemu seseorang di jalan terus ngobrol, terus berasa kayak padahal baru kenal loh, tapi kok kayaknya udah kayak lama banget gitu kita kenalannya. Ceritanya bisa ngobrol asik gitu. Nah, itu orangnya itu adalah sanguin. Sanguin ini punya rentang fokus yang pendek, gampang ke distrak.
lagi ngobrol tiba-tiba lewat si B dia bisa ngomongin itu si B. Jadi ini potensi-potensi tukang gibah ini. Ya. Jadi jenengan kalau kok ada ono tanggane apa-apa diceritain apa itu. Sanguin itu tuh. Sanguin. Pinguin Bu. Sanguin ya. Orangnya tuh penuh semangat. Jadi kalau jenengan berada di suatu tempat, ketemu dengan orang kalau ngomong, pokoknya dia jadi pusat perhatian. Nah, ketemu berarti ada ya Bu ya. Nah, di setiap pertemuan dia selalu ngomong duluan, pokoknya apapun dia ceritakan dan selalu dengan tawa. Dia nggak pernah bisa serius. Itu ciri-cirinya. Kelebihannya apa? Orang sanguin itu bisa dijadikan teman, menyenangkan. Tapi untuk hal-hal memang yang contohnya kayak jalan-jalan. Nah, itu paling ceria dan bisa bikin kita ikut ceria gitu ya. Kemudian dia juga bisa memotivasi. Motivasinya untuk orang, bukan untuk dirinya sendiri. Nek dia mau cuman untuk sekadar seneng aja. Karena seneng ngomong gitu. Tapi kalau dia disuruh kerja, nggak mau. Dia akan cari cara gimana caranya supaya pekerjaan itu orang lain yang kerjain. Oh, ada ini kayaknya. Gimana Bu? Jadi terbuka ya? Jadi ternyata selama ini dia tuh uwi toh. Padahal selama ini udah ini banget gondok ya. Kok bisa ada orang kayak gitu? Memang bisa Bu. Memang aslinya ada orang kayak gitu. Tapi kelemahannya apa? Kalau tadi kita udah bisa bicara ciri-ciri, kelemahannya apa Bu? Orangnya ceroboh. Memang itu tuh. Ya. Ceroboh, kemudian apa? Mudian itu artinya gini, suka-suka dia. Kadang dia senang, ya dia kerja semangat kerjanya awal-awal. Tiba-tiba udah hilang aja gitu. Terus nggak dikerjain. Jenengan punya anak yang misalnya di awal dia senang cabut semua barang, pokoknya mau diberesin. Tiba di tengah jalan hilang. Pada kemana dia nih? Tidur. Kerjaan nggak dirampungkan, itu tuh sanguin tuh. Ya. Yang kedua apa? Koleris. Koleris ini disebut sebagai si pemberani. Orang koleris, jadi karakter ini jenengan langsung bisa lihat dari wajah ya Bu. Jenengan kadang mungkin punya pikiran gini, kok bisa tahu saya ya, kok dia ngerti ya ininya saya, kan memang ada ilmunya ini. Ya, itu makanya tadi saya bilang ini ilmunya mahal. Ya. Koleris ini ciri-cirinya apa? Orangnya tegas. Berani, gak takut. Oh, nek dia kayak gitu aku juga wani. Kui. Kemudian apa? Sukanya mimpin. Jenengan di RT, misalnya lagi arisan rapat, ada musyawarah, tiba-tiba bukan ketua, bukan apa, ya udah ini nanti begini, ini nanti itu tuh. Jadi dia yang ngatur terusan. Padahal bukan ketua, bukan sekretaris, bukan bendahara tuh. Ya, bukan pengurus, tapi dia yang ngatur. Itu modelnya koleris. Kelebihannya apa? Dia jiwanya kuat, nggak gampang takut. Ya. Apapun itu dia terjang. Berani, kalau ini berani mati, ya. Berani berantem, tukang ngelabrak orang di pinggir jalan, itu model-model itu tuh. Ya. Nah, yang lain kan kadang, ya wis sabar kok, sabar. Nah, ini enggak, begitu dia, wis, mangkat saiki. Gitu ya. Kemudian apa? Dia bisa menggerakkan orang lain, itu kelebihannya. Kelemahannya apa? Saking beraninya dia keras kepala, susah diomongi, maunya menang sendiri. Bahwa saya nggak pernah salah, yang salah tuh dia. Nah, gitu ya. Yang ketiga, melankolis atau si pemikir. Melankolis ini kalau dari raut wajahnya, wajahnya itu nggak pernah senyum Bu. Hawane sedih. Kita lihat itu udah langsung mesake. Ya. Ciri-cirinya apa? Dia itu suka berbicara tentang data dan angka. Jadi orang melankolis ini kebanyakan penyuka matematika. Tapi kalau sanguin jangan suruh hitung-hitungan Bu. Nggak bisa dia. Ngeliatin angka langsung kunang-kunang. Itu kalau sanguin. Jadi berbeda dengan si melankolis.
Melankolis itu kalau kita bicara dengan dia akan tanya di mana, tempatnya di mana, jam berapa, itu detail dia tuh nanya. Pakai apa, seragam apa, kesananya kita naik apa, misalnya kayak gitu. Kalau sanguin begitu dibilang ada rihla, dia langsung, ayo kita kesana aja, di sana tuh asik loh, ada ini. Itu sanguin tuh. Nanti yang kolerisnya gimana? Ya udah kalau begitu nanti kamu bagiannya yang ini, kamu bagiannya yang itu, kamu bagian hubungi yang ini dan ini. Itu koleris. Kalau si melankolis itu dia yang akan berpikir kalau kita ke sana kita butuh biaya berapa, konsumsinya berapa, orang yang ikut berapa, nanti cara kumpulnya di mana, nah model-model kayak gitu. Itu melankolis tuh. Kemudian apa? Punya standarnya tinggi. Terkadang dia kesulitan memaklumi orang lain yang kerjanya nggak sama dengan dia, hasilnya nggak sama. Dia tidak akan banyak bicara, tapi dia langsung kerjain sendiri. Kalau orang koleris, dia akan bilang gini, masa kayak gitu aja kamu nggak bisa sih? Itu koleris. Tapi melankolis, dia diem, tapi dia kerjain sendiri. Ya, kelemahannya apa? Orang melankolis itu paling gampang nangis, Bu. Kemudian apa? Gampang negative thinking. Wah, kok jilbabnya api, itu kunangan di. Pikirannya apa? Mesti lagi menghina, mesti ini jilbabku lagi nggak matching ini hari ini. Kayaknya dia sendiri mikir dia tuh bajunya yang paling bagus. Jadi pikirannya itu. Kemudian apa? Gampang baperan, gampang stres. Karena tadi dia perfeksionis. Jadi gampang stres. Kalau sesuatu berjalan tidak sesuai dengan yang dia rancangkan, bingungan. Wah, ini gimana? Atau kalau dia nggak bisa ngomong, nangis. Nanti kita yang pusing. Kamu kenapa tiba-tiba nangis? Aslinya karena stres, nggak bisa kerja sesuai yang dia harapkan. Ada yang kayak gitu? Di sini. Tempat lain ya. Nah, yang terakhir, karakter yang keempat adalah plekmatis atau si cinta damai. Plekmatis ini ciri-cirinya gimana? Orangnya tuh tenang dalam pesta atau dalam keramaian. Kalau jenengan ngeliatin seseorang yang suka duduk di pojokan, diem aja. Ini saya nggak lagi nunjuk jenengan di belakang ya, Bu. Saya mau ke sana ya, agak-agak jadi begini. Kemudian apa? Nggak suka konflik, yo wes rapopo. Kui si plekmatis, ya. Kelebihannya apa? Orangnya itu suka mendamaikan. Paling enak dijadikan teman. Soalnya dia itu apa? Ketika kita cerita, dia cuman diem mendengarkan. Jadi kita punya sampah-sampah kita buang ke dia. Dan dia santai aja. Kenapa kok dia bisa santai? Karena dia nggak peduli, itu urusanmu. Yang penting aku cuman diem. Jadi diamnya itu bukan karena dia itu peduli, itu enggak. Tapi memang tabiat dia atau karakter dia memang sukanya diem. Cuek, kalau cuek itu ini ya, bisa masuk ke dalam cuek itu juga sih, bisa masuk ke situ. Jadi dia nggak peduli kamu mau seperti apapun, nggak masalah. Yang penting aku damai, gitu loh. Dan bahayanya adalah orang-orang plekmatis ini terkadang di sana dia iya, di sini dia iya, gitu loh. Karena nggak mau konflik tadi, gitu loh. Nggak suka konflik. Makanya kalau jenengan ngeliatin ada tetangga yang ketika di sana dia ngomong, terus padahal jenengan tahu dia tuh lagi nggak suka dengan yang di sana, tapi dia bisa tetap ngobrol sama sana. Habis itu pindah lagi, katanya dia nggak senang dengan itu, tapi dia bisa tetap ngobrol. Ya karena itu tadi, dia nggak senang tapi nggak suka konflik. Akhirnya ya iya aja. Kemudian apa? Mudah akrab orangnya, ya. Nah, kelemahannya apa? Pasif. Jenengan kalau punya teman atau punya anak lah ya, punya anak kelihatannya ming are santai, nggak ada punya kegiatan apa-apa, lebih milih rebahan aja, nggak ada punya inisiatif. Ini kan lagi liburan, kenapa kamu? Udah aku di rumah aja nggak apa-apa. Aku tuh nggak suka keluar. Itu bisa jadi tuh, ya bisa jadi dia seorang yang plekmatis. Udah gitu orangnya nggak tegas. Kalau jadi pemimpin pelin-pelan.
nggak mudah ngambil keputusan. Apalagi yang dipimpin adalah orang-orang koleris, alamat itu udah nggak selesai itu musyawarahnya. Karena koleris sana A, koleris yang sini B, ya dianya bingung terusan. Kalau saya pilih yang ini nanti di sana konflik sama saya, gitu. Ya, sampai di sini bisa dipahami ya Bu? Bahwa ternyata dalam diri kita itu ada 4 karakter tadi. Aku kadang itu merasa ya berani sih, tapi kok aku malas untuk konflik ya. Tapi kok kayaknya aku tuh sebenarnya periang sih. Jenengan tadi saya sampaikan ini kira-kira udah punya gambaran tentang diri sendiri belum? Oh saya ini kayaknya yang ini nih. Campur. Jangan-jangan jenengan plekmatis semua. Tergantung situasi. Ya itu tergantung situasi itu adalah plekmatis tadi. Tapi kalau saya ngeliatin ini Ibu, ini beliau ini ada masukannya kolerisnya kuat nih. Ya. Kolerisnya kuat. Dari mana saya ngelihatnya? Dari cara duduknya. Duduknya gimana? Giliran orang lain kesini semua, beliau kesana sendiri. Ya. Kalau yang ini kan karena memang adanya kayak begitu ya, beliau enggak. Padahal bisa tuh menghadap ke saya, enggak. Tetap sana. Sebentar ya Bu, saya minum dulu. Kolera. Gimana? Sudah bisa melihat diri sendiri belum? Udah tercerahkan belum nih? Tadi kata Lausu gitu ya, kalau mengenal diri sendiri bisa tercerahkan. Jenengan sudah mulai dapat? Tadi ya, sebenarnya semuanya ada 4-4-nya. Tapi mana yang lebih menonjol? Mana yang lebih dilatih lebih banyak? Gitu loh. Tadi ada yang bilang karena seorang ibu. Ya, terkadang karena kita sudah menjadi seorang ibu yang tadinya dia penakut, dia harus merubah dirinya menjadi seorang yang berani. Karena apa? Punya tanggung jawab anak. Saya gitu, ya. Dia yang tadinya tidak terbiasa mengambil keputusan karena dia menjadi seorang istri, maka dia harus belajar mencari membuat keputusan. Tadi dibilang karakter bisa berubah karena adanya latihan. Gitu. Maka di sini bagaimana kalau jenengan tadi dari tadi nih saya bicara, harusnya jenengan sudah bisa, oh berarti Bu Nida ini tipenya yang ini. Sudah ada yang bisa menebak? Sama saya. Karena situasi dan kondisi. Ada yang udah bisa menebak? 1 koleris. Terus apalagi Bu? Melankolis juga. Melankolisnya dari mana itu Bu? Saya dengan angka paling takut saya. Paling mumet. Saya itu campurannya 4 tadi, tapi yang lebih menonjol koleris dan sanguin. Ya. Sanguin itu tadi. Sanguin kan ciri-cirinya suka ngomong. Nah, suka ngomong. Nah, ini nanti yang akan membedakan dan itu akan kita bahas ya. Karena profesi ngomongnya. Gimana? Karena profesi. Profesi itu muncul karena memang karakter kita. Oh, iya. Jadi sebenarnya kenapa saya menikmati profesi saya saat ini? Karena memang saya bawaannya gitu. Saya suka ngomong, saya suka bicara dengan orang, saya suka menjadi yang memberi jalan kepada orang lain gitu loh. Makanya saya betul-betul menikmati ini. Ketika disuruh isi ke sana, ke sini, saya jalanin. Bu, orangnya sedikit, nggak masalah, yang penting orang itu mau belajar. Gitu loh. Jadi ketika kita bekerja dengan passion kita, dengan karakter, sesuai dengan karakter kita, itu kerjaan bisa kita nikmati apapun tantangannya. Tapi kenapa ada orang yang ketika dia bekerja dia lebih cepat capek? Karena itu tidak sesuai dengan karakter dia, passion dia, gitu loh. Padahal bisa jadi kerjaannya cuma duduk gitu kan, diem. Anak saya yang sekarang di Merauke, dia itu terbiasa, kami di rumah itu terbiasa ngobrol.
Jadi pulang kerja apa itu mereka langsung ngobrol dengan saya. Sekarang karena dia ada di sana, sementara orang satu rumah itu dia tinggal dengan pamannya. Orang satu rumah itu adalah orang-orang yang bekerja semua. Sehingga ketika pulang sudah capek. Akhirnya apa? Masuk kamar masing-masing. Tidak ada kesempatan untuk duduk bareng, ngobrol bareng. Disitulah tiap hari keluhannya adalah capek banget Umi kerjaannya. Sampai saya tuh heran, emangnya apa kerjaannya Mbak? Perasaan kamu cuma duduk aja kan? Iya tapi rasanya tuh capek. Saya pada akhirnya saya terus mikir, oh capeknya dia lebih kayaknya bukan di fisik, tapi di hati. Karena tidak keluar apa yang harus dia keluarkan. Kalau di rumah sini, waktu dia di Jawa sini di rumah, dia capek, pulang dia keluarkan semua yang dia rasa. Kan terus longgar tuh. Nah, itu yang membuat apa? Besok dia udah bisa siap lagi kerja. Tapi ini karena tidak ada tempat untuk dia ngeluarin, akhirnya kan dipendam terus tuh. Itu yang membuat capek. Makanya saya setiap hari itu berusaha untuk nanya kabar terus. Gimana? Atau kalau enggak telepon. Kami setiap hari Ahad pagi itu kan ada pengajian keluarga. Jadi kami tetap diajak untuk ngaji juga. Sekadar untuk apa? Walaupun nanti Bu, ketika kami pengajian dia tidur. Jadi di awal dia begini lama-kelamaan gini. Sampai terakhir kami Assalamualaikum itu ya tidur dia. Dia tidur pun tetap kami nyalakan itu videonya. Jadi dalam rangka untuk apa? Dia merasa ada yang mendengarkan dia gitu loh. Itu upaya untuk apa? Tidak capek mental. Anak-anak kita sekarang itu karena banyaknya tekanan, tapi kurang waktu untuk dikeluarkan dengan orang-orang yang bisa memahami dia. Itu yang membuat mereka lebih mudah tersulut emosi. Gitu loh. Bisa dipahami ya? Iya. Jadi dalam hal ini ibu-ibu sekalian, memahami karakter seseorang itu adalah ilmu yang sangat penting. Supaya apa tadi? Ketika kita bisa memahami orang lain dan orang lain pada akhirnya itu merasa dipahami, itu akan membuat dia lebih terbuka dengan kita. Dan itu akan meminimalisir konflik. Contohnya gini, jenengan di rumah ya Bu. Anak pertama jenengan, ini kayak saya di rumah ini. Anak pertama saya itu koleris. Kedua itu melankolis Bu. Jadi kalau kakaknya itu ngomong, padahal kakaknya itu cewek tuh. Yang kedua kan laki. Kakaknya ngomong agak tinggi dikit, ini yang cowok ini itu air matanya tuh udah menggenang aja itu tuh. Jadi nanti kita yang heran, bang ngapain sih? Apalagi tambah emaknya juga kan koleris ya, ngomongnya juga kan keras dan cepat gitu kan. Jadi kadang itu dia langsung hatinya tuh langsung menciut gitu loh. Maka sampai akhirnya saya ngomong sama kakaknya, Mbak, tolong nek ngomong sama adikmu jangan terlalu keras. Bagaimanapun juga dia itu laki-laki. Ning karakter dia adalah melankolis. Anak-anak saya dari umur mereka itu SD, saya udah kenalkan dengan karakter. Sehingga ketika mereka dengan saudara mereka pada akhirnya cuma bilang begini, dasar melankolis. Gitu. Dasar melankolis diomongin Siti aja langsung ciut. Nah, gitu. Mbak sih terlalu koleris. Coba Mbak agak sedikit dikurangi kolerisnya gitu. Jadi bocah di rumah tuh ngomong tuh udah kayak gitu semua. Nah, kemudian apa? Misalnya ya, dari yang dua tadi, koleris dan melankolis, itu kan pada akhirnya kalau orang tua nggak tahu tentang karakter, yang ada apa kita ngomongnya? Kalian berdua ini kok bisa-bisanya mesti berantem aja, nggak bisa cocok gitu kan? Padahal karena perbedaan karakter. Nih orang tua nggak ngerti, akhirnya ngeliatin anaknya itu berantem mulu. Tambah orang tuanya mungkin beda karakter juga sama anaknya. Kalau jenengan itu ngeliatin ada orang tua yang ketika anaknya ribut dia diem aja tetap mainan HP, itu orang tua yang apa karakternya Bu? Pragmatis. Kira-kira apa Bu? Pragmatis. Bisa jadi pragmatis, bisa jadi sanguin. Terserahlah, yang penting aku damai dengan HP ku lagi ketawa-ketiwi dengan TikTok. Lanjut dengan suami misalnya nih.
Kalau saya dengan suami, saya koleris, suami saya itu perpaduan flegmatis dan melankolis. Bisa jenengan bayangkan ketika saya menginginkan sesuatu, Abi tolong ini ganti gasnya. Dia dengan damai akan berkata, oh ya sebentar. Sebentar, dan sebentar itu betul-betul sebentar. Abi ini gasnya udah habis, belum dibeli, mau beli dulu. Iya nanti dulu. Sampai akhirnya saya yang harus mengambil kunci motor, mengambil tabung gas, berjalan keluar, dan itu baru dia meloncat keluar lagi. Sini Mi. Nah gitu. Itu Bu, padahal saya udah belajar karakter. Ning tetap masih bisa bikin emosi. Tapi untuk udah di usia-usia yang sekarang ini pada akhirnya sudah, ya sudahlah. Timbang saya yang cepat tua, mending kan saya tetap muda gitu ya Bu. Udah usianya bedanya 9 tahun. Masa saya harus sama tuanya? Jadi saya harus tetap sabar gitu Bu. Jadi ini ya, ketika kita tidak memahami karakter seseorang ya, maka itu yang akan terjadi adalah apa? Kita jadi cepat tersinggung, marah-marah, ya nggak? Kamu tuh kayak gitu, nggak ngerti aku. Ya karena kita yang nggak ngerti dia sih. Padahal coba kalau kita tahu, oh pancen sanguin, oh pancen melankolis, ngono ya. Nanti akan ada caranya kita bagaimana ngomong sama orang melankolis, bagaimana cara kita menghadapi orang melankolis, dan itu kita akan belajar di pertemuan berikut insya Allah ya. Ketika terjadi kesalahpahaman dan itu tidak segera diperbaiki, maka akan terjadi yang namanya hubungan makin renggang. Akhirnya di usia tua diem rugi nggak Bu? Padahal niatan kita adalah menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Ning anak nggak cocok sama ibu karena ibu tidak memahami karakter anak, sehingga ketika dia sudah dewasa dan punya kehidupan sendiri, wegah ngeliatin orang tuanya. Ada yang kayak gitu? Ada. Jadi kuncinya tadi, betapa pentingnya kita memahami karakter seseorang agar mampu berhadapan atau bergaul dengan cara yang baik. Insya Allah untuk hari ini cukup sampai di sini dulu ya Bu. Terlihat duduknya udah pada nggak fokus ya, sudah nggak betah rasanya ya. Jadi mari kita akhiri kegiatan kita hari ini dengan bacaan Hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu saja dari saya, mohon maaf atas kekeliruannya. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan lanjut lagi pembahasan tentang karakter ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim wa astaghfiru minkum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.